Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Amanda Dewi dari Prodi Manajemen kelas D dengan nomor MPM 24610158. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi matematika yang sudah saya pelajari selama semester pertama. Yang pertama ada deret hitung, deret ukur, fungsi linier, fungsi nonlinier, diferensial, dan integral. Dan materi yang pertama ialah deret hitung. Deret sendiri ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk suatu deret yang dinamakan suku deret dilihat dari jumlah suku yang dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak terhingga. Sementara itu, deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku, yaitu ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu deret hitung. Deret hitung adalah suatu deret atau barisan bilangan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu konstan. Dalam deret hitung, setiap bilangan dalam barisan tersebut diperoleh dengan menambahkan bilangan tetap atau dalam kurung yang disebut beda ke suku sebelumnya. Suku ke N dalam barisan aritmatika memiliki rumus yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Pengertiannya, UN adalah suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda antar suku, sedangkan N itu nomor suku. Nah, di sini aku punya contoh soal. Contoh soalnya itu diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan barisan ke-10. Jadi penyelesaiannya adalah A sama dengan 2. 2 itu diambil karena suku pertama. Lalu yang B itu 5 dikurang 2 sama dengan 3. 8 dikurang 5 sama dengan 3, 11 dikurang 8 sama dengan 3, dan 14 dikurang 11 sama dengan 3. Jadi, 3 adalah beda antar suku, sementara N-nya itu nomor suku. 10 yang ditanyakan. Cara penyelesaiannya gunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN-nya kan 10, jadi U10 sama dengan 2 suku pertama ditambah N, 10 dikurang 1 dari rumus dibagi 3, 3-nya itu dari B, beda antar suku. Setelah itu U10 sama dengan 2 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi 2 ditambah 27 sama dengan 29. Jadi hasil akhir dari baris ke-10 adalah 29. Materi yang kedua adalah deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan-bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Sebelum itu, jadikan deret ukur memiliki rumus cara dalam menghitungnya. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan AP, P pangkat N min 1, A itu suku pertama, P suku pengganda, N itu indeks suku. Nah, berikut contohnya. Rumus deret ukur. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan AX R pangkat N dikurang 1, di mana UN sama dengan suku ke N, A suku pertama, R raiso N urutan suku. Rumus jumlah N suku pertama, Sn sama dengan AX 1 dikurang
Rn per 1 dikurang R1 untuk R sama dengan 1. Contoh soalnya itu nilai suku ke-10 dari 2, 4, 8, 16, dan 32 adalah, nih cara pengerjaannya kan tadi rumusnya adalah Sn sama dengan APN pangkat 1. Sn-nya kan 10, jadi S10 sama dengan suku pertamanya 2, pengandanya 2, N-nya 10 min 1. Selanjutnya S10 sama dengan 3, 3-nya itu diturunkan dalam kurung 512. 512-nya itu didapatkan dari pangkat 10 min 1. Itu kan pangkat 9, jadi 2 pangkat 9 adalah 512. Bawahnya S10 1024. 1024 itu dari 512 dikali 3. Jadi suku ke-10 dari deret ukur tersebut adalah 1024. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini menjelaskan apa itu fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi matematika yang menunjukkan hubungan antara dua variabel di mana perubahan pada variabel bebas dalam kurung X menyebabkan perubahan secara proporsional pada variabel terkait dalam kurung Y. Fungsi ini disebut linier karena grafiknya selalu berbentuk garis lurus. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin rumus dan juga contoh soalnya. Rumus fungsi linier adalah F dalam kurung X sama dengan MX ditambah C. Keterangannya, F dalam kurung X atau Y sama dengan nilai output dalam kurung hasil fungsi. X sama dengan variabel input dalam kurung variabel bebas. M sama dengan gradient atau kemiringan garis dalam kurung laju perubahan. Sedangkan R sama dengan konstanta atau titik potong dengan sumbu Y. Diberikan fungsi F dalam kurung X sama dengan 5X dikurang 7. Ditanya berapa nilai F dalam kurung 3. Langkah penyelesaiannya kita diminta mencari F dalam kurung 3. Maka ganti X sama dengan 3 pada fungsi F dalam kurung 3 sama dengan 5X dikurang 7. F dalam kurung 3 sama dengan 5 dalam kurung 3 dikurang 7. Kita hitung langkah demi langkah. Kalikan 5 dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Kurangi 15 dikurang 7. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Hasil akhirnya jadi nilai F dalam kurung 3 sama dengan 8. Sebelumnya saya sudah menyampaikan apa itu fungsi linier. Nah, untuk melanjutkan materi ini, saya akan menjelaskan fungsi non-linier. Ini adalah materi keempat. Nah, apa sih fungsi non-linier? Fungsi non-linier adalah fungsi yang tidak menghasilkan grafik garis lurus. Beberapa jenis fungsi non-linier meliputi fungsi kuadrat, fungsi eksponensial. Grafik dari fungsi linier biasanya berbentuk kurva atau garis melengkung seperti parabola, hiperbola, eksponensial, logaritma, atau trigonometri. Di sini saya memiliki contoh soal dan rumusnya. Simak video selanjutnya. Rumus fungsi nonlinier, perbedaan fungsi linier dan linier. Jadi ada beberapa jenis fungsi serta rumus umum dan grafik. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk jenis fungsi dan rumus serta grafik di gambar ini ya. Fungsi nonlinier. Contoh soalnya F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Pertanyaannya,
Tentukan nilai f dalam kurung 1. Penyelesaiannya, untuk menemukan f dalam kurung 1, kita hanya perlu memasukkan x sama dengan 1 ke dalam persamaan fungsi. Jadi, f dalam kurung 1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung 1 ditambah 1. Langkah perhitungannya, f dalam kurung 1 sama dengan 1 dikurang 4 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai f dalam kurung 1 adalah 0. Materi selanjutnya itu mempelajari tentang diferensial. Diferensial adalah salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mempelajari laju perubahan suatu fungsi. Diferensial sering digunakan untuk menghitung turunan fungsi, menentukan kemiringan garis singgung suatu kurva, dan memperingkatkan perubahan kecil pada suatu nilai. Berikut contoh soal dan rumusnya. Rumus diferensial adalah df dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x dx, di mana f dalam kurung x adalah turunan pertama dari f dalam kurung x. Dx adalah perubahan kecil pada x. Df dalam kurung x adalah perubahan kecil pada f dalam kurung x. Contoh soal diferensial. Tentukan turunan dari fungsi f dalam kurung x sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 9. Turunkan setiap suku secara terpisah. Jika fx sama dengan a kali x pangkat n, maka turunan f aksen x sama dengan a dikali n kali x pangkat n dikurang 1. Lalu untuk 6x diturunkan menjadi 6. Lanjut untuk negatif 9 karena konstanta diturunkan menjadi 0. Lalu gabungkan semua hasil turunan. F aksen x sama dengan 16x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Materi yang terakhir ini menjelaskan apa itu integral. Integral adalah konsep dasar dalam kalkulus yang berkaitan dengan proses mencari luas atau akumulasi jumlah suatu kuantitas. Integral digunakan untuk menghitung area di bawah kurva, volume benda, serta dalam berbagai aplikasi fisika dan teknik. Secara umum, integral terbagi menjadi 2 jenis utama, integral tak tentu dan integral tentu. Di sini saya memiliki contoh soal dan rumusnya. Berikut contoh soal dan rumusnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk jenis fungsi dan rumus serta grafik di gambar ini ya. Contoh soal integral. Jadi, contoh soalnya itu adalah tentukan integral dari 8x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 dengan dx. Lalu kita gunakan rumus dasar integral. Caranya, integral x pangkat n sama dengan x pangkat n ditambah 1 dibagi dengan n ditambah 1 ditambah c, di mana c adalah konstanta integrasi. Langkah selanjutnya, integralkan setiap suku secara terpisah. 8x pangkat 2 diintegralkan menjadi 8x pangkat 3 dibagi 3. Untuk negatif 5x, hasil integrasinya adalah negatif 5x diintegralkan menjadi negatif 5x pangkat 2 dibagi 2. Untuk 4 konstannya, hasil integrasinya adalah 4x.
Lalu gabungkan semua hasil integralnya menjadi hasil integral adalah 8x pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 5x pangkat 2 dibagi 2 ditambah 4x ditambah c. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga antusiasnya telah menonton video ini. Dan saya Putri Amanda Dewi meminta maaf apabila dalam menjelaskan materi ini masih banyak kesalahan, kekurangan, dan masih banyak keberisikan yang membuat video ini menjadi sedikit terganggu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.